Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Cuma emang ya channel ini lebih dikenalnya sebagai channel yang sering membahas tentang saham IPO. Sobat Maya pernah nggak ngalamin kejadian seperti ini? Lagi ngincer saham bagus nih, terus pas mau beli, ternyata saldonya kurang. Udah gitu, sahamnya ternyata makin naik terus. Sebel banget nggak kalau lagi di posisi seperti itu? Tenang, tenang, tenang ya. Saya juga pernah ngalamin kejadian yang seperti itu. Ibaratnya cuan itu tinggal selangkah di depan mata kita, tapi kita gagal mendapatkan cuan gara-gara saldonya kurang. Kesel banget ya. Terus solusinya gimana? Ada fitur yang namanya trade limit. Fitur ini benar-benar membantu kita ya pada saat kita mau beli saham bagus, tapi saldonya lagi nggak cukup. Cuma sayangnya nggak semua sekuritas kasih fitur ini Sobat Maya. Loh, kok gitu? Jadi gini Sobat Maya, fitur trade limit ini kayak fasilitas limit pinjaman ya yang diberikan oleh sekuritas, di mana kita itu bisa pakai ketika kita mau beli saham walaupun saldonya lagi nggak cukup. Kita nggak perlu buru-buru top up dan tentunya fitur ini sangat membantu ya. Kita tetap bisa mendapatkan kesempatan emas pada saat sahamnya lagi bagus walaupun saldo kita lagi kurang. Tapi karena ini semacam pinjaman, maka sekuritas juga harus hati-hati ya memberikan fitur ini kepada usernya, terutama kepada user retail. Tapi jangan khawatir, di Ajaib Sekuritas ada fitur baru yang bakal bikin investasi saham kita itu lebih maksimal. Kenalkan, Extra Trade Limit. Apa sih Extra Trade Limit? Jadi ini adalah fitur terbaru dari Ajaib Sekuritas yang memungkinkan kamu untuk tetap membeli saham dengan limit tambahan walaupun dananya lagi terbatas. Yes, kamu bisa lebih fleksibel melakukan transaksi tanpa khawatir kehabisan dana di saldo. Lalu fitur Extra Trade Limit di Ajaib ini memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, fitur ini dapat digunakan untuk semua users tanpa proses aktivasi tambahan. Lalu yang kedua, extra buying power-nya itu hingga 6 kali. Fun fact-nya, Ajaib ini adalah sekuritas pertama yang bisa memberikan extra buying power hingga 6 kali. Dan yang lebih menariknya Sobat Maya, extra buying power hingga 6 kali tersebut itu adalah gabungan dari RDN kita plus porto setelah dipotong haircut. Ilustrasinya seperti ini. Jadi contohnya di RDN kita itu ada 1 juta rupiah. Lalu porto kita juga ada 1 juta rupiah. Setelah dipotong haircut, itu nilainya 900.000. Maka maksimal 6 kali tambahan buying power extra trade limit itu adalah sebesar 11,4 juta. Jadi bukan hanya 6 juta ya Sobat Maya dari RDN doang, tapi portonya kita itu juga dihitung setelah potong haircut tentunya. Jadi ini extra buying powernya gede banget. Lalu keunggulan yang ketiga, Extra Trade Limit dari Ajaib ini bisa digunakan untuk membeli lebih dari 180 saham. Lalu ada informasi tambahan untuk Sobat Maya ya. Jika Sobat Maya menggunakan Extra Trade Limit ini ada penalti fee sebesar 0,2% per harinya. Tapi jangan khawatir, saya kasih tips nih agar nggak kena penalti fee-nya. Ada 2 tips. Yang pertama, Sobat Maya bisa melakukan beli dan jual sahamnya di hari yang sama. Atau yang kedua, Sobat Maya top up kekurangan dananya itu sebelum T+2 sebelum jam 6 sore. Langsung aja kita contohin ya Sobat Maya. Misalnya, Sobat Maya udah naksir saham yang lagi hot tapi kekurangan dana. Jangan khawatir, dengan extra trade limit kita bisa mendapatkan tambahan dana untuk membeli saham tersebut tanpa melakukan top up saat itu juga. Begini cara kerjanya. Ketika saldo Sobat Maya itu nggak cukup, maka Ajaib ini akan otomatis menambahkan limit tradingnya Sobat Maya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, Sobat Maya bisa tetap transaksi dengan lebih leluasa. Bayangkan, kesempatan cuan di depan mata bisa tetap Sobat Maya raih dengan fitur ini. Enggak perlu khawatir kehilangan momentum bagus lagi. Cuma seperti biasa ya Sobat Maya, ada reminder buat Sobat Maya. Strategi dan style tiap orang trading itu tentunya beda-beda. Extra trade limit ini tentunya bisa ngeboost ya potensi cuan kita. Tapi jangan lupa untuk tetap mempertimbangkan resikonya juga. Risk management tentunya tetap harus ada ya. Extra trade limit ini seperti pisau bermata dua. Jadi tetap harus bijak-bijak ya dalam menggunakannya.
Lalu fitur ini juga memungkinkan usernya itu kena suspend buy Sobat Maya. Ini saya coba infoin ya beberapa skenarionya. Skenario yang pertama seperti ini Sobat Maya. Jadi anggap aja saya itu punya dana di RDN saya sebesar 2 juta rupiah. Lalu saya beli saham dengan trading limit itu di hari Rabu 7 Agustus 2024 sebesar 6 juta rupiah. Berarti nilai buying power yang terpakai ataupun saya pakai dana trade limit dari Ajaib itu sebesar 4 juta rupiah. Lalu saya jual saham yang saya beli menggunakan trade limit itu di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Nilai transaksinya sebesar nilai transaksi waktu saya beli. Maka saya itu nggak akan kena suspend buy dan tetap bisa bertransaksi saham keesokan harinya. Jadi ini skenarionya saya jual saham yang saya beli menggunakan trade limit itu di hari T+2. Lalu skenario yang kedua ya Sobat Maya. Sama saya beli sahamnya itu di tanggal 7 Agustus 2024 dengan nilai transaksi belinya itu 6 juta, maka saya menggunakan buying power dari Ajaib itu sebesar 4 juta. Lalu karena satu dan lain hal, saya itu nggak melakukan top up ataupun jual saham yang saya beli. Maka saya itu akan kena suspend buy di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 atau T+3 sebelum marketnya open. Nah, kemudian saya melakukan top up di tanggal 12 Agustus di hari Senin tersebut jam 10 pagi senilai 4 juta rupiah atau senilai buying power yang saya gunakan. Maka suspend buy saya itu akan dibuka secara otomatis dan saya udah dapat secara langsung melakukan pembelian saham kembali. Jadi suspend buy itu dalam artian saya nggak bisa melakukan pembelian saham terlebih dahulu ya Sobat Maya. Jadi either saya harus melakukan top up atau yang kedua saya harus jual sahamnya. Lalu skenario yang ketiga. Nah, untuk skenario yang ketiga ini anggap aja dana saya di RDN itu sama ya kayak sebelumnya Sobat Maya di 2 juta rupiah. Lalu saya menggunakan trading limit untuk membeli saham dengan nilai sebesar 12 juta rupiah. Yang berarti nilai buying power yang saya pakai itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Lalu saya itu nggak melakukan top up ya Sobat Maya. Jadi di T+3 atau di hari Senin saya itu dikenakan suspend buy. Karena saya nggak melakukan top up dan nggak mau juga kena suspend buy lagi Sobat Maya, maka saya memilih untuk melakukan penjualan saham senilai 11 juta untuk mengcover extra buying power yang saya gunakan sebelumnya, yaitu sebesar 10 juta. Nah, karena saya udah jual saham saya melebihi extra buying powernya, maka di T+4-nya saya udah bisa melakukan pembelian kembali. Nah, yang terakhir, kita pakai simulasi di mana usernya bisa kena for sale. Jadi anggap aja seperti tadi ya Sobat Maya, nilai RDN saya itu 2 juta, lalu saya melakukan pembelian saham senilai 12 juta. Yang berarti saya melakukan ataupun saya memakai extra buying power sebesar 10 juta rupiah. Nah, di hari Seninnya ataupun T+3-nya, saya itu nggak melakukan top up, saya juga nggak jualan saham saya, sehingga saya akan kena suspend buy. Lalu karena udah suspend buy, saya juga nggak melakukan penjualan saham, maka di T+4-nya, saya itu akan kena for sale. Nah, setelah saya kena for sale, satu hari setelahnya, maka saya itu udah dibebaskan dari suspend buy dan saya bisa melakukan pembelian saham kembali. Nah, ini ada beberapa tips untuk Sobat Maya agar terhindar dari yang namanya for sale. Yang pertama, top up dana di RDN itu maksimal T+2 sebelum jam 6 sore. Dengan melakukan top up seperti ini, maka Sobat Maya juga nggak akan kena penalty fee. Lalu tips yang kedua, Sobat Maya bisa melakukan top up RDN-nya itu maksimal T+4 sebelum jam 10 pagi. Tapi jangan lupa ini ada kena penalty fee-nya sebesar 0,2% per hari. Lalu yang ketiga, jual sahamnya pada saat T+0. Ini juga nggak kena penalty fee. Dan yang terakhir nih Sobat Maya. Sobat Maya jual sahamnya itu maksimal 4 hari setelah tanggal pembelian sebelum jam 10 pagi. Dan jangan lupa ini tetap kena penalty fee sebesar 0,2%. Oh iya, di Ajaib juga ada pengaturan saham jaminan. Dengan adanya pengaturan saham jaminan dari Ajaib, maka Sobat Maya bisa mengatur dan memilih saham untuk jangka panjang yang enggak akan dijadikan sebagai jaminan yang nantinya akan kena for sale ketika Sobat Maya memakai extra trade limit dari Ajaib. Jadi tetap be wise ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga aja video ini dapat menjadi insight baru bagi Sobat Maya semuanya. Dan Sobat Maya enggak ketinggalan kesempatan cuan lagi dengan adanya extra trade limit dari Ajaib Sekuritas. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.